Oke kawan-kawan, kembali lagi di pembelajaran inovatif dan edukatif. Kalian udah kangen dah sama aku tuh, wah geng. Aku tahu lah kalian kangen tuh. Kalian tahu kenapa aku jarang upload videonya? Tahu kalian kenapa? Karena dosenku banyak banget ngasih tugasnya, wah geng. Nah, kalau kalian mau aku rajin upload video, suruhlah tuh dosenku itu buat dikit ngasih tugasnya. Oke, wah geng. Lanjut aja ya, langsung ke pembelajarannya. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang kombinatorika. Nah, apa sih kombinatorika itu? Kombinatorika itu atau kaidah pencacahan dapat dibagi menjadi 5, yaitu kaidah penjumlahan, kaidah perkalian, filling slot, permutasi, dan kombinasi. Kalian masih bingung ya, weh? Bingung lah. Bingung lah kalian. Ini ya aku kasih nih penjelasan selanjutnya ya, weh. Nah, kombinatorika itu adalah cabang matematika mengenai objek khusus. Aspek-aspek kombinatorika meliputi menghitung objek yang memenuhi kriteria tertentu, menentukan apakah kriteria tersebut dipenuhi, menganalisis atau mencari objek memenuhi kriteria, menentukan objek terbesar atau terkecil, atau yang optimal, dan menentukan struktur atau suatu objek. Nah, kalian nggak usah bingung lagi ya, weh. Soalnya aku udah jelasin nih buat kalian-kalian semua nih. Oke? Sip, kita lanjut ke kaidah penjumlahan. Aturan penjumlahan merupakan aturan yang dipakai jika 1. Ada beberapa kegiatan berbeda namun hanya satu yang dilakukan. Yang kedua, kita sedang membagi kasus. Terkadang ketika membagi kasus, aturan penjumlahan biasanya dipakai beriringan dengan kaidah atau rumus lainnya. Ini ku kasih lah contoh soal buat kalian. Jawab lah. Jawab. Nggak ada yang jawab ini. Oke lah. Kalau nggak ada yang jawab. Karena ini contoh soal ya, weh. Aku jawabkan lah buat kalian. Oke, ku bacakan soalnya ya. Sultan memiliki 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 4 sepeda. Berapa cara Sultan dapat ke kantor dengan kendaraannya? Nah, cara penyelesaiannya, perhatikan ini ya. Perhatikan. Sultan hanya dapat menggunakan satu kendaraan saja. Sultan tidak dapat menggunakan kendaraannya secara bersamaan, walaupun dia punya banyak mobil ya, weh. Jadi, dengan aturan penjumlahan, banyak cara Sultan pergi ke kantor dengan kendaraan adalah 3 plus 2 plus 4. Nah, sejauh itu ngerti ya, weh? Oke, kita lanjut ya. Kaidah perkalian. Nah, aturan kaidah perkalian merupakan aturan yang dipakai jika ada satu kegiatan terdiri berupa tahap dan ada berupa kegiatan berbeda yang semuanya harus dilakukan. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, untuk soal yang ini kalian dengarkan saja ya, weh. Soalnya agak susah-susah gitu. Oke. Chandra mempunyai 5 buah kaos, 5 buah kemeja, dan 4 buah celana panjang. Tentukan banyak variasi pakaian yang dapat dipakai Chandra. Nah, gimana sih cara penyelesaiannya? Yang pertama-tama, kita harus menelaah bagaimana soal tersebut terjadi. Nah, pertama, kita telaah. Chandra dapat memakai kaos, kemeja, dan celana panjang secara bersamaan. Jadi, dengan aturan perkalian, banyak variasi pakaian yang dapat dipakai Chandra adalah kaos, kemeja panjang, celana panjang. 6 variasi, 5 variasi, dan 4 variasi secara berurutan. Sama dengan yang harus kita hitung adalah 6 kali 5 kali 4. Sama dengan 120 variasi. Nah, jadi
Chandra pada saat hari itu dengan memiliki 6 buah kaos, 5 buah kemeja, dan 4 buah celana panjang dapat memakai 120 variasi pakaian. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang filling slot. Filling slot merupakan cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Untuk menentukan banyaknya cara suatu kejadian dapat disusun dari K tempat. Ditentukan dengan rumus, banyak susunan unsur sama dengan N1 dikali N2 dikali sampai dengan NK. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Disediakan himpunan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka, tentukan banyak bilangan yang akan dibentuk jika tidak boleh ada angka yang berulang. Penyelesaiannya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Permutasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai beberapa cara untuk mengatur beberapa atau semua anggota dalam urutan tertentu. Rumusnya adalah NPR sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial. Di mana P adalah permutasi, N adalah jumlah kejadian yang bisa dipilih, R adalah jumlah kejadian yang harus dipilih, lalu ada tanda seru merupakan simbol faktorial. Contoh kasus. Jika di suatu kelas terdapat 12 siswa, maka banyaknya cara memiliki ketua, wakil ketua, dan sekretaris dari 12 siswa dalam suatu kelas tersebut adalah penyelesaian. Banyaknya posisi duduk siswa tersebut adalah dengan cara memilih 3 orang dari keseluruhan 12 orang dengan memperhatikan urutan yaitu ketua, wakil ketua, dan sekretaris, maka nilai permutasinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kombinasi. Kombinasi adalah proses pemilihan objek atau item dari satu set atau kumpulan objek. Sehingga, tidak seperti permutasi, urutan pemilihan objek tidak masalah. Rumusnya yaitu N CR sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurangin R faktorial dikali R faktorial. Di mana C adalah kombinasi, N adalah jumlah kejadian yang bisa dipilih, R adalah jumlah kejadian yang harus dipilih, dan tanda seru merupakan simbol faktorial. Contoh kasus. Berapa banyak cara menempatkan 7 orang duduk dalam satu baris dalam urutan yang berbeda? Jadi penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk contoh soal di atas, penyelesaian soal menggunakan permutasi. Hal ini disebabkan dalam soal terdapat kata urutan yang berbeda, sehingga cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Sekian video dari kami, sampai jumpa pada video selanjutnya.